Tadi saya duduk di bagian depan, sekarang saya duduk di bagian tengah, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Rewa Official. Malam hari ini saya berada di atas bus milik PO Pita Trans Makassar Malili Makassar. Video kali ini saya akan naik bus dari poolnya yang berada di Jalan Kima 3 Kota Makassar menuju ke perwakilannya yang berada di Jalan Buru Kota Makassar. Jadi selain kita akan menikmati perjalanan, juga kita akan melihat seperti apa fasilitas yang ditawarkan oleh Pita Trans, juga kenikmatan dari fasilitasnya itu sendiri. Sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Rencana saya mau ikut ke Jalan Buru, mau simpang motor di sini. Ada jadi? Nah, sekarang sudah persiapan berangkat dari poolnya menuju ke Jalan Buru atau perwakilannya di Makassar. Dan saya pun ikut di sini ya. Nah, sekarang sudah keluar dari pool menuju ke perwakilannya di Jalan Buru. Jadi sekarang ini masih berada di jalan atau di kawasan Kima ya. Jadi seperti ini ya suasana di kawasan Kima di sore hari. Dan kita lihat ini buruh pabrik, buruh gudang juga sudah banyak yang pulang, sehingga apa ya, kita lihat di sini teman-teman, cukup ramai ya, utamanya roda 2 atau motor. Ini kita lewat tol Pak ya? Ya, tol. Sekarang kita keluar dari kawasan Kima menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar ya. Jadi sepertinya bus ini akan masuk di Jalan Badoka tempat, atau di Badoka menuju ke atau masuk ke tol ya, seperti itu. Kita lihat dulu suasana di Jalan Perintis Kemerdekaan di sore hari. Ini juga sudah mulai padat ya teman-teman, karena jam pulang kantor. Jadi di depan sana tuh kita lihat sudah mulai macet ya. Apalagi memang di daerah sini tuh depan Polda atau perempatan yang menuju ke Badoka memang lumayan padat di sore hari.
Oke, karena di jalan ini padat ya teman-teman, alias macet, saya review dulu untuk interior dari bus ini yang berbodi Skylander R22 Aero 8 Touring. Wih, ternyata ini penting. Saya kira siapa? Aduh. Ini krunya nih. Jadi Vita Trans itu salah satu yang mau dibilang bagus lah, karena kru maupun drivernya pakai seragam ya. Jadi sekarang saya duduk di seat singlenya ya, sebelah kiri, dan di sana sebentar kita ke belakang ya, melihat seperti apa fasilitas yang ditawarkan oleh Vita Trans Makassar Mali ini. Oke, sekarang kita review dulu ya untuk interiornya. Langsung saja kita lihat untuk seat yang single ini diberi fasilitas bantal kecil, lalu selimut ya masih terbungkus dengan plastik ya. Ini menandakan bahwa kebersihan di dalam bus ini terjaga teman-teman, ataupun terjamin ya, utamanya untuk selimut ya, karena ini pasti dipakai oleh penumpang ya. Lalu kita lihat untuk seatnya dilengkapi dengan leg rest seperti ini, dan ini tuasnya. Selain itu di seatnya ini disediakan port USB dan Type-C ya. Ini untuk ngecas HP, tapi selain HP dilarang ya teman-teman. Yang kita lihat ini Vita Trans, dan seatnya merek Hai dari Limbah Bencana. Yang ini seat 2A ya. Lalu di sebelah kiri di sini terdapat cup holder, ada 3 tempat penyimpanan botol air mineral atau minuman teman-teman ya, sehingga nantinya tidak tertumpah. Lalu di sini untuk tuas sandaran seatnya ya, yang ini teman-teman, sehingga apabila nanti kita mau baring ini atau rebahkan badan, ini tinggal ditarik yang sini ya. Oke, setelah yang single, kita lihat untuk seat yang double ini ada leg rest dan juga tuasnya. Selain itu juga disediakan port USB dan Type-C, dan juga lupa ya, ini saya lupa nih teman-teman, ada ini tuh meja makan ya. Ini fungsinya kalau misalkan teman-teman mau makan di atas bus boleh, juga mau kerja ataupun nanti mau taruh laptop di sini boleh juga teman-teman. Kita kembalikan saja ya. Jadi sebetulnya yang single itu sama saja ya teman-teman. Tadi saya lupa nih ada, sorry, kita tarik dulu ya. Ini kita kembalikan saja ya teman-teman. Oke, lalu di depan kita baik yang single maupun yang double ini disediakan lagi nih ya teman-teman, semacam keranjang ya. Di sebelah kanan pun ya dekat jendela juga disediakan ini teman-teman. Sorry, ini tuas untuk sandaran seatnya ya, juga ada meja nih teman-teman ya, tidak perlu kita buka, intinya sama teman-teman ya. Ada juga gorden di sini ya. Oke, lalu untuk keamanan dari bus ini ada keamanan dan keselamatan bus ini juga disediakan di sana, ada palu kaca. Begitupun di bagian belakang ya. Jadi jumlah seatnya ini 22, konfigurasi 12 ya. Kita ke belakang saja dulu ya teman-teman. Sama saja ya,
Sekarang kita lihat di bagian atas ya teman-teman. Pertama kita lihat yang ini dulu ya. Yang ini fungsinya untuk pegangan ya teman-teman. Nantinya kalau misalkan di atas atau kita di atas bus, terus busnya jalan, kita bisa pegangan di sini agar penumpang yang duduk di sebelah kiri kanan kita tidak mengganggu ya. Selain itu operasinya mana nih? Tuh. Ada dua ya teman-teman di sini. Ada dua. Terus lampunya juga nyala teman-teman ya. Ini lampu baca ini. Di atas juga masih disediakan kompartemen ya. Nah, ini teman-teman. Sama di sebelah kanan pun demikian ya. Terus di sini pun ada CCTV teman-teman ya. Tuh CCTV ini. Nah, sekarang kita lihat tuh di jalan Badoka ya. Ini macet nih teman-teman. Di sore hari seperti ini menjelang malam ya. Jadi sekarang ini sudah di jalan Badoka menuju ke jalan tol ya teman-teman. Jadi Bida Trans ini menurut saya ini salah satu bus recommended ya Makassar Mandiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau menurut saya bus di Sulawesi ini memang banyak teman-teman. Tapi untuk pelayanan saya jamin untuk pelayanan Bida Trans ini sangat-sangat memuaskan ya. Kalau misalkan tidak percaya boleh dicoba ya dari Makassar ke Malili maupun Malili Makassar ya. Dan yang terpenting juga perwakilannya itu dekat dari pelabuhan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti dari misalkan ini dari luar pulau terus naik kapal dan turun di pelabuhan Makassar, ini bisa langsung ke Jalan Buru dan tentunya bisa naik di sana lalu ke Malili maupun di sekitarnya teman-teman. Oke, kita langsung saja melihat ya, karena saya duduk di seat yang paling depan juga di yang single ini. Apa ini? Nih teman-teman, ada kontrol kecil seperti yang saya sampaikan tadi, saya lihat tadi. Ini bersih ya. Juga ada selimut ya. Oke. Dan kalau untuk seatnya sendiri, kalau saya lepas seperti ini, wah, sangat besar ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan nanti teman-teman berangkat sendiri, saya sih recommended atau sarankan ambil yang single ya, karena enak ya teman-teman, tidak mengganggu. Juga kalau misalkan bepergian dengan teman-teman maupun sahabat keluarga, mohon maaf, ini bisa di seat yang double seat ya. Untuk seatnya sendiri sama saja teman-teman, sama besar, baik itu yang single maupun yang double ya. Hanya saja kalau misalkan teman-teman bepergian bersama kerabat, teman-teman maupun keluarga, saya sarankan yang berdua. Kalau misalkan sendiri ya cocok yang single ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Sekarang saya coba dulu untuk rebahan seatnya ini ya, seperti apa sih kenyamanannya kalau nantinya kita berangkat dari Makassar maupun menuju ke Malili maupun sebaliknya, seperti apa ini. Nah ini nih. Nah ini kayak orang baring saja ya di sofa. Kalau saya lihat seperti ini saya akan tahan ini ya.
nanti kalau misalkan berangkat dari Makassar menuju ke Malili maupun sebaliknya, bisa jadi nanti teman-teman tidur di Makassar sampai di Malili baru bangun teman-teman ya. Jadi selain kita nanti menikmati sofa yang sangat gembus seperti ini, juga kita bisa nonton TV ya teman-teman. Jadi penumpang ataupun teman-teman nantinya kalau naik Pita Trans mau nonton TV boleh. Jadi nanti diputarkan musik ataupun film, juga nanti bisa minta tolong ke krunya ya sini. Ke krunya juga ada travel ke sana. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang saya minta dibantu ya. Mau lihat nih, kebetulan kru maupun driver dari Pita Trans ini sangat paham nih apa mau penumpang, karena saya ini penumpang ya. Penumpangnya dari Puhul ke ke Jalan Buru teman-teman. Tuh seperti itu tuh, ini lumayan ya, ini sampai belakang pun bisa menonton nih. Ini masih berfungsi kayak ini, masih berfungsi nih. Jadi oke lah, sambil kita lihat ke depan ya teman-teman. Meskipun TV-nya kelihatan seperti ini ataupun dibuka, tidak mengganggu pandangan kita ke depannya teman-teman, seperti ini. Jadi sekarang ini sudah berada di pinggir tol teman-teman, dan sebentar lagi kita akan masuk di jalan tol langsung ke Jalan Buru Kota Makassar. Jadi teman-teman, selain ada TV untuk hiburan di dalam bus ini, juga di dalam kabin bus ini ada beberapa titik. Ini ada 4 titik ya, atau ada 4 unit untuk CCTV. Ada di depan 1, 2, 3, 4 ada di belakang ya. Tidak perlu kita lihat. Intinya di bagian belakang juga ada. Nah, fungsi dari CCTV ini teman-teman, untuk meminimalkannya terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya nih, ada penumpang yang kecurian atau apalah, kita harapkan sih tidak ada ya, tapi ya kita mana tahu teman-teman, sesama penumpang ataupun ada orang lain naik di bus mengambil barang yang tidak seharusnya diambil, ini bisa kita cek melalui CCTV teman-teman. Jadi hampir semua bus di Sulawesi juga memakai CCTV ya. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang sudah masuk di Jalan Tol Reformasi Makassar teman-teman. Jadi perjalanan kali ini lumayan ya, sudah melihat suasana kawasan Kema Kota Makassar, juga masuk di Jalan Poros, Jalan Perintis Kemerdekaan. Lalu kita sekarang berada di Jalan Tol Reformasi Makassar. Perjalanan saya kali ini meskipun tidak begitu panjang, akan tetapi sangat menikmati ya, sangat mengetahui seperti apa sih kenyamanan naik Pita Trans tujuan Makassar Malili maupun Malili Makassar ya. Apalagi kita ditemani oleh kru maupun driver yang begitu ramah teman-teman. Tadi saya duduk di bagian depan, sekarang saya duduk di bagian tengah teman-teman. Kenapa saya pindah ya? Karena saya mau merasakan teman-teman, siapa tahu di bagian depan saja nyaman, tapi di bagian tengah tidak nyaman, ataupun di sebelahnya tidak nyaman. Ternyata sama saja ya teman-teman, menurut saya ya. Kalau untuk kenyamanan dari bus ini, utamanya untuk sofa ya, karena baik yang single seperti ini maupun yang double seperti ini sama saja lebarnya ya. Jadi kiri kanan ada semacam dengan kuping ya. Nah sekarang kita lihat ke depannya teman-teman.
Jadi monitor ini semua titik ya Om ya ini. Iya. Oh iya, berarti ada. Oh, bagasi juga ada ya. Bagasi ada 3 titik. Iya. Oh iya. Jadi ada di ruang kemudi juga kabin penumpang ya. Tapi ini jadi bukan hanya di kabin penumpangnya, tapi barang juga diawasi CCTV Om ya. Siap. Ini salah satu kelebihan dari Pita Trans nih. Dari tadi di ngobrol Om ini, tapi siapa nama Om ini? Ya, Anis. Anis. Oh, ini Om Anis nih, kayaknya ini kurang terangin ya. Wah, ini Om Anis ya. Kalau ini Irfan. weh, terus di atas siapa nih? Wish. Gagah ya ini. Jadi selain fasilitas juga kru dan driver tentunya gagah ya. Begitu. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung tol. Ini pintu masuk pelabuhan. Sekarang kita belok kiri ke Jalan Penghibur. Ini teman-teman, pasti orang tahu nih Jalan Penghibur ini. Nah, setelah kita di Jalan Penghibur, sekarang masuk di Jalan Tentara Pelajar, teman-teman. Oh iya, jadinya macet juga di depan kayaknya nih. Nggak semua bilang BBM. Baru mau isi BBM ini. Oh, dari pagi nggak dapat. Weh, itu langka juga ya. Daerah lebih-lebih. Iya. Setengah mati. Iya, di saya tuh kadang itu biasa bilang, kenapa tuh bus-bus nggak ambil saja di mana? Ternyata memang tidak ada di Kota Mantumpi banyak. Oke, sekarang kita berhenti dulu isi solar ya di sini, teman-teman. Oke, sekarang sudah isi BBM, lanjut ke perwakilannya, teman-teman. Jadi sekarang ini masih berada di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar ya, teman-teman. Sekarang berada di Jalan Andalas ya, teman-teman. Dan sekarang kita menuju ke Jalan Buru. Ini sudah belok ya, teman-teman. Jadi di depan sana itu adalah perwakilan dari Pita Trans dan juga Zapatrans. Oke, sekarang sudah tiba di perwakilannya, teman-teman. Dan di sana juga sudah ada Zapatrans. Ini dia perwakilannya ya. Oke, saya ikut turun ya. Jadi sekarang saya sudah tiba di perwakilannya. Kita lihat dulu seperti apa di sini ya, teman-teman, serta aktivitas dari kru Pita Trans. Ya, sesampainya di perwakilan langsung sibuk nih. Tuh ambil barang, banyak sekali barang ya. Malam ini ke Malidi. Juga di sini ada Pita Trans serta Zapatrans di sini. Ini Om ini orang baiknya. Oke, jadi seperti ini ya suasana perwakilan di Jalan Buru. Sambil kita lihat dulu aktivitas dari pihak Pita Trans.
Jadi biasanya tuh kalau teman-teman mau kirim barang langsung taruh di sini ya. Sini itu barang dan sana untuk penumpang. Jadi begitu barang-barang sudah naik ke atas, penumpang pun diarahkan naik ke atas. Dan kita lihat nih. Oke, sekarang sudah diberangkatkan ya. Kasih Om.